selanjutnya. Yang lain mana? Ya, anak-anak itu orang balik kan? tes 1, 2, 3. Next one. Tes 1, 2, 3. Tes. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Talang Kelapa, Ibu Dr. Maimunah. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Talang Kelapa, Ibu Sumiati Ningsih. Dan yang kita banggakan narasumber kita pada hari ini, yaitu dalam rangka sosialisasi berbagi praktik baik budaya positif. Mereka adalah CGP Angkatan ke-9. Dan yang saya hormati rekan-rekan peserta sosialisasi yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita pada hari ini dapat hadir di ruangan ini, yaitu dalam rangka sosialisasi berbagi praktik budaya positif. Teriring salam selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, adapun rangkaian acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, dan yang keempat penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Sumanita SPD dan Ibu Eka Hidayati. Yang selanjutnya adalah diskusi tanya jawab, yang terakhir itu adalah doa, terakhir itu penutup. Baik, untuk membuka acara ini marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang saya hormati, silakan untuk berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah pada Ibu Dr. Randa Maimunah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dipertemukan kembali dalam kegiatan yaitu berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Ismanita SPD dan Ibu Eka Hidayati SPD. Dalam kesempatan ini saya berharap kepada Bapak Ibu untuk semuanya kita berpartisipasi, ikut aktif dalam diskusi ini sehingga kita dapat memetik nilai-nilai positif apa saja yang dapat kita ambil yang nantinya akan kita pakai dalam kita mengaplikasikan pada saat kita mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga banyak manfaat yang dapat kita petik dalam kegiatan ini dan kita banyak belajar, dan kedepannya nanti saya berharap banyak dari Bapak Ibu atau sebagian besar dari Bapak Ibu yang belum ikut dalam kegiatan Guru Penggerak akan terinspirasi untuk mengikuti kegiatan Guru Penggerak untuk angkatan ke-11. Oleh karena itu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, kita ikuti dengan sebaik-baiknya kegiatan ini. Semoga banyak yang dapat kita petik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Hidayati. Pada Ibu, disilakan. Baik, terima kasih. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dikaruniakan kesehatan, ya, nikmat kesempatan sehingga kita pagi ini dapat bertemu kembali. Tak lupa pula salawat serta salam adalah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kami berdua insya Allah akan menyampaikan terkait apa yang sudah kami dapatkan selama 3 bulan kurang lebih terakhir mengikuti diklat CGP, dan harapannya nanti melalui CGP ini ke depan membawa perubahan yang positif di sekolah ini ya Bapak Ibu, tentunya dengan kolaborasi dan kerjasama dari seluruh warga sekolah, Bapak Ibu dan juga siswa semuanya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan menyampaikan agenda pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang capaian model khusus, kemudian pemaparan materi, nanti dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, yang keempat refleksi, dan yang terakhir penutup. Nah, pemaparan materi ini nanti akan dibagi 2. Ya, nanti ada beberapa materi, separuh disampaikan oleh saya dan separuh disampaikan oleh Ibu Isma. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, ini agenda kita selama insya Allah 1 jam ke depan. Ya, budaya positif. Budaya positif ini modul yang ada di materi CGP di modul 1.4, dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani SPD MSI, kemudian Diah Sasmiati Rajasa MSc, Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Nah,
konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Kemudian capaian khusus, nanti mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif, menerapkan strategi disiplin positif di sekolah, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata dan bersikap reflektif kritis terhadap budaya di sekolah. Nah, sebelum kita ke pemateri, saya mau nanya dulu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, gimana? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Tidak setuju, ada yang setuju. Nah, boleh disampaikan pendapatnya, silakan. Yang setuju tadi? Ya, Bu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya memilih setuju untuk dihukum bukan arti dihukum dengan fisik ya. Biar dia itu biasanya ada efek jelas. Misalnya dia terlambat datang, nah kita suruh berpisah. Jadi dia itu merasa malu, ada rasa malu kan arti memukulnya seperti itu. Saja. Ya, terima kasih atas pendapatnya Bu Betty. Nah, sekarang yang tidak setuju, tadi ada yang menunjuk tidak setuju, Pak Selamat. Ya, silakan Pak Selamat. Dengan hukuman itu anak menjadi takut, tidak timbulnya kesadaran pada diri sendiri. Jadi kalau ada hukumannya dia takut, tapi kalau tidak ada hukuman dia tidak mau melaksanakan yang baik. Jadi itu alasan singkat saya. Ya, terima kasih atas pendapatnya ya Bapak Ibu. Nanti kita akan tahu jawabannya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak atau sebaliknya. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman seperti yang disampaikan Bu Betty tadi ya. Jadi tidak menghukum secara fisik, tetapi lebih ke pemberian ya membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Gimana? Setuju atau tidak setuju? Silakan Bapak Ibu guru yang lain. Hukuman dengan hal positif ya, misalnya suruh baca di lapangan misalnya gitu kan, atau pas jam istirahat dia gak istirahat tapi disuruh ngapain gitu ya, atau disuruh membersihkan WC misalnya ya. Nah, menurut Bapak Ibu gimana? Setuju atau tidak setuju? Setuju ya Bu Betty ya? Setuju, alasannya Bu Betty? Anak di sini kan kita ini melihat keadaan anak di sini pertama kurang perhatian orang tua. Yang kedua itu tidak ada disiplin dari diri sendiri. Mereka itu tidur kadang jam 10, jam 2 itu. Saya juga ya sudah 12 tahun mengajar kan dan mengajar sampai sini. Kalau bertanya sama anak itu seperti itu. Jadi kurangnya perhatian orang tua. Jadi kalau kita terapkan seperti itu, mereka itu istilahnya kedisiplinnya itu menambah. Nah, seperti contohnya Pita ya, itu contoh anak saya sendiri. Itu kelas 7 itu sering tidak sekolah. Saya ingatkan, saya tanya kenapa kamu tidak sekolah? Dia bilang mengasuh adiknya karena orang tuanya mencari nafkah. Saya bilang itu memang bagus kamu membantu orang tua, tapi kewajiban itu sekolah. Bilangnya sama orang tua sekolah dan membantu mengasuh itu karena pulang sekolah. Alhamdulillah pas kelas 8 mereka anak itu kita itu terwujud yang 10 besar ya. Kelas 7 kemarin itu hampir tidak sekolah. Nah, jadi maksud saya itu ada yang positifnya. Bukan berarti kita mengukur fisik seperti itu. Kita kasih acuan terus menerus. Itu contoh nyata bagi saya ya, tapi tidak tahu bagi guru lain yang menurut saya. Seperti itu, Rekan juga kemarin itu membantu orang tua jadi tukang di rumah, membuat rumah, tapi tidak pernah sekolah. Saya bilang, mana orang tuamu? Saya telepon, Pak kalau mau sekolah, anaknya waktu sekolah dulu. Pulang sekolah boleh membantu karena anak wajib belajar 9 tahun. Nah, orang tuanya juga mungkin mengerti ya. Jadi dia besok-besok sekolah lagi. Alhamdulillah. Tapi hukumannya itu maksud saya itu mungkin orang tuanya malu karena saya telepon kalau anak nggak sekolah saya datangin rumahnya seperti itu. Jadi ada efek malu seperti itu, bukan menghukum secara fisik seperti itu. Ya, terima kasih Bu Betty, luar biasa jawabannya ya. Jadi
Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Ya. Boleh silakan Pak Tanzila Nur. Kalau menurut pengalaman yang pernah kami temukan, anak itu tidak selalu diberi hadiah yang dalam aktivitas. Jadi untuk memotivasi anak itu bagaimana cara kita? Ya dengan ujian misalnya. Sekalipun dia melakukan istilahnya kesalahan, tapi kita lihat dulu yang membuat dia melakukan kesalahan itu faktornya apa. Kalau dia memang dari dia, oke, dapat langsung kita berikan motivasi atau bimbingan secara umum. Tapi kalau faktor lain besar, anak tak masuk karena mobil tak jemputnya, ya kan? Atau seperti Bu Betty tadi, anak tak masuk karena tua kan gitu ya. Nah, itu permasalahannya beda. Nah, sehingga motivasi itu perlu kita berikan sebagai penghargaan harga diri. Kalau orang itu kalau sudah sampai derajatnya, apapun tidak suruh mau dia, baik anak-anak maupun orang tua. Jadi kalau dia merasa terhina, nah mungkin apapun yang kita katakan salah menurut mata dia, itu saya kira itu alasan. Jadi mengangkat harga martabat manusia itu bisa melalui dia, tidak selalu harus memberi dia. Baik, terima kasih Pak Nan atas pendapatnya. Mungkin ada yang tidak setuju, Bapak Ibu guru yang lain? Setuju semua ya kayaknya? Ya, poin 1 tadi ada yang tidak setuju, poin 2 setuju semua, yang ketiga juga setuju semua. Terima kasih pokoknya atas pendapatnya. Nanti kita lihat di materi ini apakah sesuai dengan topik kita, ya. Topik kita dalam pembelajaran kali ini yang pertama ada 6 Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, itu yang pertama. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Terkait 5 posisi kontrol, di sini kontrol dulu maksudnya ya. Kemudian yang keenam, restitusi terkait segitiga restitusi. Di sini terkait pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa atau murid kita. Yang pertama, ini materi pertama saya akan menyampaikan langsung ya Bapak Ibu ya, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu ini berpasang-pasangan ya hidupnya. Nah, pasangan pasangannya mana nih? Pak Amal, coba Pak Amal pasangannya Pak Amal. Jadi ada A dan B, jadi Anda dan teman Anda ya. Nah, sekarang bayangkan Anda perlu dilakukan ya, sampai secara kecil anggaplah itu sesuatu yang berharga dan letakkan di genggaman tangan. Kemudian genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Ayo, siapa yang mau mengepal? Salah satu secara berpasangan. Satu mengepal, artinya nanti yang B, yang satunya mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara agar memberikan benda yang dipegang tersebut, bisa dengan membujuk, memancang, bahkan yang merayu dan sebagainya. Nah, apapun dia lakukan supaya Anda bisa membuka kepalan tangan Anda selesai. Bukan lagi itu benar. Coba bagaimana? Yang singgah sekuat tenaga, jangan sampai lepas. Ya, coba. Ada sekuat tenaga di badan dan yang satunya juga sekuat tenaga meminta agar mukanya.
ada berlaku. Bukan dipaksa, Ada yang mengaku ya tadi ya. Ada yang mengaku. Nah, kenapa Bu melepaskannya? Nah, siapa? Lepaskan. Bapak kasih Bu. Iya. Setelah selesai dilepasin, kenapa dilepasin itu? Tinggalkannya. Memang kepingin. Waduh. Ya. Baiklah. Kita lanjutkan dulu. Jadi setelah dipaksa, diancam, baru dikasih. Itu terkait kontrol atau kesadaran diri murid ya, kita tanyakan. Jadi murid itu kalau kita kasih apa, reward, kasih reward pun, maka dia akan nurut gitu ya. Jadi akan dibuka genggaman tangan tadi, Pak Dalam tadi nurut sama Pak Selamat. Iya, takut ya di situ. Jadi tapi sebenarnya dari dalam diri dia, dari dalam diri Pak Donald ini tidak mau dia ya, tidak mau sebenarnya tidak memaksa ya. Berhubung senior tadi minta jadi Terpaksa, bukannya terpaksa ya. Gak mas? Ya. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini namanya ilusi kontrol. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang bisa mengontrol kita ataupun orang lain itu diri kita sendiri atau orang lain itu sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain mengikuti kita. Ini ilusi. Guru mengontrol murid itu ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengangkat karakter. Jadi kalau kita nyala ke anak terus dia seolah-olah salah gitu ya, itu ilusi. Belum ada kesadaran secara intrinsik dari dalam dirinya ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kadang ada yang hanya sifatnya sementara ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kata siapa? Anak kecil juga bisa memaksa ya Bapak Ibu. Nah, semua saya rasa ibu-ibu di sini punya anak kecil semua ya. Gimana coba kalau anak kita di rumah itu minta sesuatu dari kita? Pasti segala macam cara dicobanya. Pertama merengek-rengek ya, belum dikasih. Misalnya mau minjem HP gitu ya, pengalaman. Minjem HP merengek-rengek belum dikasih. Coba nangis, belum dikasih juga kuat tuh nih nangis yang baru lah dikasih. Jadi anak kecil juga bisa mengontrol orang lain dengan cara memaksa. Jadi bukan hanya orang dewasa yang bisa memaksa anak-anak, tapi anak-anak juga bisa. Jadi artinya anak-anak kecil pun punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Oke, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat stimulus respon dan teori kontrol atau pilihannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang sebenarnya Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya, ada alasannya gitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, seolah-olah kita bisa mengontrol, tapi itu dengan paksaan. Tapi sebenarnya dia tidak bisa dikontrol. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, di sini pada teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau pada teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang sukses semua. Kacanya yang pas kemarin solusi win-win. Ya, win-win solution. Ya. Ya, teori kontrol atau teori pilihan terkait disiplin positif ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser ya. Jadi yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, disinilah nanti akan tumbuh makna disiplin ya, kalau sudah ada kontrol yang baik dari diri kita. Apa itu disiplin? Ya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin itu dari diri kita.
bukan orang lain yang disiplinkan kita. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini nanti ada teori motivasi. Kemudian model berpikir menang-menang atau win-win solution, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada di materi 5 posisi kontrol. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan disampaikan di materi selanjutnya. Sekarang kita ke makna disiplin ya. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu ternyata artinya belajar ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu selama ini apa disiplin? Dari bahasa Latin ini ternyata makna disiplin ini belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini dari Yunani ya Bapak Ibu ya, kalau tidak salah. Benar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai, apa yang memiliki nilai-nilai kebajikan menurut dia. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu dalam budaya kita. Sudah mulai dari teori awal ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu bikin tidak nyaman murid ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan, daripada tujuan kita bagus. Yang niat kita tuh mendisiplinkan anak. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi di semua agama ras itu tidak ada yang menyinggung gitu ya. Misalnya apa? Kalau yang sifatnya umum misalnya mandiri ya, mandiri mau orang Jawa, orang Sumatera, orang Dayak, orang apa itu mandiri ya berarti dia mampu ya mandiri sendiri. Mampu menganukan dirinya sendiri ya. Menganukan apa itu bahasanya? Menginjaukan. Ya. Apa Pak Selamat? Ada Pak Selamat itu ya. Jadi tidak konsen. Jadi hilang nih gugupnya. Yang kedua kita lanjut Bapak Ibu ya terkait waktu pembelajaran yang kedua yaitu teori motivasi hubungan dan penghargaan restitusi. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu ternyata. Jadi anak tuh kalau sudah takut sama hukuman, motivasinya adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Apa yang akan saya dapatkan kalau saya rajin? Nah, itu berarti dia mengharapkan sesuatu, mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu berarti sudah tumbuh motivasi internal karena tujuannya untuk mendisiplinkan dirinya, disiplin positif ini namanya ya Bapak Ibu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Disiplin ini tadi di sini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti yang memerintah diri dia, yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan orang yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini ya Bapak Ibu, penghargaan ternyata menghukum. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ya, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya. Jadi ada penghargaan
penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan kadang merusak hubungan. Misalnya dalam satu kelas kita kan sekarang tidak ada rankingan ya, kalau kurikulum berapa tidak boleh ditulis rankingnya. Di sinilah tujuannya. Jadi ya biar tidak menimbulkan iri hati itu akan muncul kalau anak hebat. Semua itu semoga dan punya kesempatan yang sama. ya. Kemudian Alfikon dalam Spanish by Award 1993 mengatakan bahwasanya baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Ini kata-kata ini sangat saya ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman ya, tidak ada beda. Nah, seperti apa penghargaan yang bisa membangkitkan motivasi internal? Nanti ya. Jadi ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas serta mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita harus bagaimana? Bentuknya berupa apresiasi ya, bentuknya program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal ya, beri pengakuan secara khusus yang pertama. Jadi jangan di depan publik gitu ya. Jadi yang lain kan nanti iri, cemburu, sosial ya. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, adil gitu ya. Beri pengakuan secara konsisten, kalau memang itu dilakukan ya harus beri. Fokus pada proses. Nah, contoh di sini. Kemarin saya perhatikan kamu membuang sampah ya, atau kemarin saya perhatikan kamu mengambil sampah di sudut sekolah. Nah, gitu kan? Secara pribadi kepada anak. Di situ ada kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Ya, pada saat menolong murid baru dikasih, ini situasinya ya. Sudah ada di sini. Pada saat menolong murid baru dikasih di sini, saya ada siswa baru di sekolah, ada satu anak yang langsung menyambut, langsung care dengan anak baru tersebut ya. Kita patut kasih apresiasi kebajikan ya. Rasa empatimu besar sekali nak. Ada siswa baru datang, langsung disambut ya, langsung dikawani, dia tidak membeda-bedakan dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel, Bapak Ibu terbaca ya. Yang pertama, mencatat tindakan guru, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku, jadi misalnya yang terlambat, guru pikirnya kamu nyatet di buku 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi yang menggantikan tugas teman itu dicoret-coret ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini pada saat pelajaran PJOK. Nah, konsekuensinya di PJOK di sini. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Nah, ternyata mencatat itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Nah, kenapa kok di sini hukuman di bawah konsekuensi? Karena yang di atas ini tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran pada saat itu ya. Nah, dan push up juga ini termasuk hukuman. Yang lama mengganti keras ini termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol juga konsekuensi. Sudah lihat semua Bapak Ibu? Ya. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi?
kita lihat di tabel ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ada sakit yang ditimbulkannya, yang membuat anak sakit baik fisik maupun psikisnya atau jiwanya atau hatinya untuk jangka waktu tertentu, bisa sebentar, bisa lama. Kemudian anak jadi membenci kedisiplinan karena dia dihukum itu jadi benci dia. Kemudian hukuman itu paksaan, ya dia tidak mau tapi terpaksa harus melakukan itu karena itu peraturan. Ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sebenarnya dia tidak mau tapi dia harus melakukan. Konsep diri yang buruk, anak tidak punya karakter. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini anak takut hukuman, akhirnya dia berbohong. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini hukuman. Sekarang bedanya konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, yang harus dilakukan. Konsekuensi. Kalau hukuman tadi yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman jangka waktu panjang. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, belajar di sini ya. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, time out seminggu. Ini konsekuensi. Baik Bapak itu materi dari saya sampai di sini. Nanti di sesi selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab, bisa kita lanjutkan kembali. Untuk sesi ini saya silakan kepada Ibu Isma untuk melanjutkan materi. Silakan Ibu Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kita akan menyampaikan budaya positif yang akan kita paparkan di hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk pendidikan kita ke depannya dan bagi anak kita, bagi kita juga. Next, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini alasannya. Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm mengendari kendaraan roda 2? Itu adalah peraturan atau keyakinan. Itu adalah peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat corona kemarin. Itu keyakinan apa? Peraturan. Keyakinan. Oke, ada keyakinan, ada peraturan. Yang ketiga, mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Peraturan. Oke, ada keyakinan, ada peraturan. Baik, Pak. Next kita. Nah, di sini kita belajar tentang peraturan itu intinya paling dalam. Lebih luas lagi kita masuk ke keyakinan kelas zona hijau, lalu lingkungan positif, lalu melahirkan budaya positif. Yang paling luasnya itu adalah budaya positif yang memberi pengaruh besar. Budaya positif itu tidak bisa langsung langsung jadi kayak kita bawa bolu, tapi dia melalui proses waktu yang panjang, kebiasaan, pembiasaan. Ya. Dan tidak lupa kita kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingarso Suntulodo, Ikmadio Mengingkaso, Tuturi Handayani. Itu harus kita terapkan dalam dunia pendidikan kita. Nah, sekarang ada dua layarnya ada dibagi dua. Ada kesepakatan kelasnya itu ada
menyayangi, kami guru dan murid yang semangat belajar, kami guru dan murid yang peduli dengan teman-teman. Itu kesepakatan kelasnya itu bisa terjadi antara kita dan murid kita. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang kanan atau yang kiri? Dua-duanya ada keyakinannya ya Bapak Ibu, tapi kalimatnya yang mana coba? Ya, kalimatnya yang mana? Menjaga keadaan tepat waktu, mengucapkan salam. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, menjaga kebersihan sekolah. Yang mana? Keyakinan mengucapkan salam. Keyakinan mengucapkan salam. Kebersihan peraturan. Kebersihan peraturan. Saling menyayangi, keyakinan. Baiklah. Oke. Next ya. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Hormat. Kita harus menggunakan tabel Y dan tabel T. Di sini sikap hormat kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu hormat itu ada terlihat, terdengar, dan tereksplor. Terus bekerja. Kami yang meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir itu adalah diterima dan dimiliki. Lalu kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima atau memiliki sesuatu itu. Nah, terdengarnya satu orang berbicara itu, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Ya, terus terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Itu kalau kalimatnya itu terdengar, hormat itu. Begitu cara menghormati dengan yang kita dengar melalui perkataan. Terus terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi kalau ketika teman sedih jangan ketawa, ya. Iya. Siapa yang suka yang gitu ya? Kira-kira. Iya. Kalau teman lagi senang, kita senang juga. Yang sedih. Iya, seperti itu. Terus berperilaku. Nah, berperilaku hormat ini adalah salah satunya adalah dengan kita tersenyum ketika ketemu teman, anak-anak merasa dihormati ketika ketemu kita, pasti datang ke kelas, terus kita senyum, pasti suasana belajarnya berbeda. Ya. Jadi hormat itu tampak seperti datang tepat waktu dan tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Itu pembelajaran sekali. Terus menyapa teman dan guru setiap hari itu tampak seperti. Nah, tetapi tidak tampak sepertinya itu adalah tak acuh kepada teman dan guru. Jadi kalau ada teman datang, kami tetap ngobrol. Nah, tidak tahu kalau ada teman, tidak tahu kalau ada teman yang sudah datang. Terus mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu tampak sepertinya. Tidak tampak sepertinya tidak mengembalikan barang yang dipinjam, jadi hak milik. Iya. Ya. Nah, bekerja. Nah, tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru. Anak-anak itu kayaknya tuh. Nah, dia saat nulis kalau kita suruh kita berikan tugas, dia langsung mengerjakan, sibuk dengan tugasnya. Tapi tidak sepertinya itu tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kita misalnya suka, nah tolong literasi dulu, buka halaman 90. Dia sibuk sendiri dengan temannya ngobrol aja. Nah, berarti itu tidak tampak sepertinya. Nah, sekarang di sini ada peraturan. Terus keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sebenarnya si keyakinan kelasnya apa? Maksudnya kebaikan itu apa? Iya, nilai kebajikannya apa? Bertanggung jawab ya. Baiklah. Terus dilarang mengganggu orang lain. Itu kebaikan
dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Iya, benar sekali, saling menghormati. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu disiplin. Terus dilarang melakukan kekerasan, menghargai, menghormati, atau menyayangi. Menyayangi teman, baiklah. Terus bergantian atau menunggu giliran. Nah, langsung yang terakhir itu adalah dilarang menggunakan narkoba. Itu apa ya? Menghormati keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Ya, keselamatan, termasuk keselamatan, kesehatan juga. Kita lihat jawabannya ya. Nah, selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu adalah tanggung jawab, nilai keyakinannya. Terus dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Terus menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Bergantian menunggu giliran, itu antri, itu menghormati orang lain dan bersabar. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Nah, sekarang kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada berapa kira-kira? Ayo. Sandang, pangan, papan, ya itu kebutuhan pokok dasar manusia. Itu adalah sandang, pangan, papan. Kan ada lagi loh Bu, masih ada lagi, 2 lagi. Kasih sayang, merasa perlu dicintai dan mencintai. Itu kebutuhan dasar manusia berupa semangat untuk segala hal. Nah, ya baiklah, kita lihat kebutuhan dasar manusia di sini ada love, cinta, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Jadi Ibu Wakil Kepala Sekolah tadi saran mama tadi itu kebutuhan bertahan hidup. Iya, 1 loh Bu, masih 4 lagi. Ya baik, lanjut. Nih, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ayo, kebutuhan apa itu? Kesenangan. Baiklah, lanjut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru nih. Sombong. Mencari perhatian. Mencari perhatian ini. Aduh. Yang ketiga, ibu bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja sih. Kurang kolaborasi, kurang kebebasan. Oke, lanjut. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aduh, apa itu? Perhatian? Kurang perhatian. Baiklah, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya itu yang tadi itu, yang pertama itu adalah kesenangan. Yang kedua itu guru yang tidak menyapa tadi, mencari perhatian dan kasih sayang. Terus aku bosan belajarnya cuma gitu aja dan ribut tuh, adanya jaga. Itu juga termasuk adalah kebutuhan ingin dihargai sebenarnya. Pengen dengan belajar dengan cara yang baru, dengan bebas. Aku sebel gambarku tidak rapi, termasuk dalam rasa ingin dihargai. Lanjut. Yang kelima adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Ayo ibu-ibu dan bapak-bapak, lihat di sini kita sebenarnya dalam hati aja ya, rahasia. Yang 5 posisi kontrol ini milik kita yang mana sih sebenarnya? Ayo lihat. Nih. Posisi kontrolnya itu adalah yang pertama penghukum.
bersalah. Teman, pemantau, yang terakhir adalah manajer. Yes. Selamat manajer. Pemantau, CCTV Pak Selamat. Iya. Nah, di sini guru berbuat. Ketika guru berbuat menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, maka posisi guru tersebut adalah sebagai penghukum. Oke. Terus berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan tingkah laku kamu hari ini. Harusnya kamu gini-gini loh, nah itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi ketika anak kita kasih motivasi terus nangis, itu berarti dia tidak akan salah banget. Anak-anak itu ya. Terus, teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Jadi ketika kita membela murid kita di depan guru-guru lain, berarti kita sedang memposisikan kita sebagai teman murid kita, dan itu tidak boleh, ya. Terus ini yang boleh-boleh nih, jadi CCTV. Nah, ya, jadi pemantau, menghitung dan mengukur. Tadi Ibu Ismail tadi jam nggak di kelas 7? Jam pertama atau jam kedua? Kenapa dia belum ada di kelas itu? Terlambat Ibu Ismail. Itu komentator itu namanya pemantau. Boleh nggak dipakai? Boleh. Boleh saja. Itu yang boleh, sah saja. Tapi yang paling harus kita miliki adalah manajer. Yang manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan itu adalah itu. Bukan memarahi dan segala macam, tapi menanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini. Itu posisi kontrol. Lanjut Ibu ya. Nah, kita lihat. Sekarang tadi kan kita sudah tahu materinya sedikit. Sekarang kita jawab ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, itu posisinya kontranya apa? Apa posisi kontranya? Membuat apa itu? Membuat merasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Oke. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kecewa dari penghukum ya. Nah ini loh jawabannya ya. Saya kecewa sekali itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar itu penghukum. Ayo lakukan ini demi ibu bapak, itu adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, boleh dilakukan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Manajer. Kamu selalu paling terakhir adalah posisinya sebagai penghukum. Peraturan pemantau konsekuensi hadiah itu bagian-bagiannya. Jadi kalau pemantau itu dia di situ ada peraturan, karena ada pemantau, karena ada acuannya adalah peraturan. Terus untuk hadiahnya itu adalah konsekuensi. Jadi dia sudah misalnya tadi memakai helm, kalau tidak memakai helm hukumannya ada, sudah ada hukum pidananya dan dendanya.
Jadi kita harus memiliki keyakinan. Jadi setiap kelas atau sekolah harus memiliki keyakinan agar kita bisa menjadi tolak ukur kita untuk memperbaikinya. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi di sini adalah memerdekakan murid kita untuk menentukan pilihan hidupnya ke arah yang lebih baik. Nah, di sini posisi kita itu hanya menuntun saja, menuntun murid kita agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Ini restitusi. Jadi hukuman itu adalah identitasnya gagal. Jadi identitas sukses itu didapatkan dari dua, yaitu dari konsekuensi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena konsekuensi itu sudah kita buat peraturan dan konsekuensinya apa. Tapi kalau hukuman itu datangnya secara tiba-tiba. Terus restitusi merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan pada anak apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang satunya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusinya. Terus yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dalam keadaan pribadi yang lebih baik lagi. Ini segitiga restitusi ketika anak kita melakukan kesalahan, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitasnya dulu dengan cara berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Itu salah satu sikap yang menstabilkan identitas. Terus setelah kita stabilkan identitas, baru anak itu kita berikan validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apakah yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kembali lagi kita harus membuat keyakinan bersama anak-anak. Itu tadi adalah keyakinan kelas. Next. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Untuk menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi anaknya gak langsung stres ketika sama kita. Terus lanjut, validasi kebutuhan. Yang harus guru katakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Itulah kata-kata yang harus kita ucapkan kepada. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita?
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa, nak? Nah, kayak itu. Total kita melakukan intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kembali lagi kita sebagai manajer adalah anak yang kita tuntut untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri, bukan kita yang menentukan solusi bagi mereka. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang budaya positif, konsep budaya positif, ini kita melakukan refleksinya, yaitu yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, boleh dituliskan di sticky note. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Terus peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti pembelajaran ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Terima kasih ya sudah membersamai kami. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, tentang makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ketiga, peran Among seperti apa yang peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti pembelajaran ini. Apa jawabannya? Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Ini Ibu Wakil Kesiswaan akan memberikan jawaban. Ini bukan jawaban, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Eka tadi. Iya. Penghargaan adalah pernyataan dukungan. Misalnya bisa membuat ketergantungan. Jadi ada yang menarik ini karena misalnya seperti ini terjadi soal ini. Iya. Ada seseorang itu disuruh apa ini? Membuat ukang tiang. Iya, iya. Setelah itu datang ke ruangan saya. Benar itu? Iya. Itu kemarin saya sedang lari. Terus itu rasanya dibayar. Saya ketika itu kalau anak sekolah, kali dibayar, kan? Kalau menurut saya itu aneh. Kayak anak kita, saya kan itu suruh dibayar. Nah katanya karena kenapa kamu nggak bayar? Karena ada guru yang menjanjikan. Kalau bagi saya itu aneh, mungkin nggak tahu maksudnya itu apa, penghargaan atau enggak itu. Kalau menurut saya itu nggak tahu kalau menurut kawan-kawan. Menurut saya itu bukan penghargaan. Kita tidak mengajar anak berkata
karakter yang baik bahwa kalau dari anak itu berbakti kepada orang tua itu tidak semuanya harus yang terus ada lagi saya ingat pas waktu itu kerja apa ya kerja pokoknya terus anak itu baru kerja berapa unit lah itu minta makan minta beli nasi. Nah saya kayak gitu saya tidak tahu tentang walangan yang mungkin penting untuk kita harus sama perlakuan kita terhadap siswa. Menurut saya seperti itu bukan penghargaan, bukan supaya kita buat benar itu yang membuat keberhasilan saya betul. Jadi kalau disuruh dikit aku harus lupa, kalau disuruh dikit aku nanti makan. Jadi karena ada yang bingung ya Bu ya melakukan kebaikannya karena ada motivasi ekstrinsik tadi. Tidak ngajar siswa. Jadi kata Pak Selamat tadi kalau mau ngajar tunggu ada wakil kepala sekolah Bu. Jadi kalau nggak ada wakil nggak usah ngajar di kantor aja. Itu salah satu motivasi ekstrinsik ya. Ya benar sekali Bu. Terima kasih. Ya nggak tahu itu kalau menurut kawan-kawan apa itu boleh atau nggak? Saya bukan ya enggak. Tidak ada siswa seperti itu. Tidak ada berkarakter. Iya. Terus karena ini disampaikan sama Ismail sedang mempelajari itu artinya sedang mendalami itu kan. Kita tidak tahu ilmu-ilmu yang ada di situ. Iya. Yang baik adalah misalnya kalau melakukan sesuatu kita kasih konsekuensi ya. Iya. Benar kan? Iya. Cuma tapi konsekuensi ya. Konsekuensi itu kita sudah sepakati sama anak-anak dulu. Yang anak saya tahu. Yang pengen saya tanyakan misalnya, kita lihat yang sering terjadi di sekolah ini. Iya. Apa yang harus kita lakukan, konsekuensi apa yang harus kita berikan siswa? Iya. Terlambat sekolah berulang-ulang. Iya. Terus anak bolos berulang-ulang. Iya. Kita kasih, kemudian masih lagi. Terus angka berulang-ulang. Iya. Ini yang tidak ada tuh, sampai sekian. Nah, saya tadi sampai tidak pakai pakaian seragam. Sepatu ada yang pakai semua. Iya. Ada setiap hari pakai sendal itu ada. Iya. Ada orang kemarin dalam ini si siapa yang nah itu pas aku lewat sama saya sendal ada. Saya pikir cuma sekali itu, jadi pas aku ngajarin kalau ditanya kamu sekolah pakai sendal? Kata tiap hari Bu pakai sendal. Anak sekolah misalnya kayak gitu. Iya. Kan itu yang mau saya kalau menurut ilmu yang tidak itu bagaimana kita ngasih konsekuensi untuk anak-anak yang seperti itu. Kalau teori kan memang mudahnya kan, tapi prakteknya apa tuh? Tujuan kita adalah membuat anak supaya tidak mengulangi lagi, kan itu? Ya kan? Intinya itu, entah caranya dengan apa, tapi intinya bahwa anak tidak mengulangi. Kalau saya anak tidak buat PR, saya suruh dulu di sini kerjakan PR-nya. Kamu cari adalah nilainya. Itu sudah benar sekali. Kita kan mau ngambil nilainya dengan menghubung anak. Iya. Bukan apa itu Bu, tapi itu memang benar. Manajer aku. Ada anak kemarin Pak terlihat kan kelas itu begitu saya datang anak itu sudah siap di depan. Nah, itu berarti Bu, manajernya memang sudah sangat berjalan Bu. Mereka sudah menyadari apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melakukan kesalahan. Berarti posisi manajernya sudah sangat jalan Bu. Itu kenapa kata saya ngajar itu kan sampai belakang itu kelas 9 itu yang cowok-cowok belakang itu kan. Iya. Pas kita ngajar mau terus. Jadi saya mau kamu mau pinter tak? Ya Bu. Nah kamu duduk di sini. Kamu deket ibu. Dijelasin pasti kamu pinter. Itulah dia di depan situ. Ya sebenarnya pas saya datang dia sudah duduk bener kan itu. Jadi saya masuk saya senyum sendiri. Kamu sini nggak duduk sini? Apa nak duduk di belakang? Sini memang enak di sini. Iya tapi benar-benar saya terus walaupun di depan saya tanya. Saya aja kamu juga harus ngerti. Jadi saya
Mungkin itu tadi tuntutannya Bu, suasana belajarnya mungkin Bapak. Jadi pindah ke depan lebih asik daripada di belakang. Itu anaknya saya tanya. Iya. Jadi kamu pilih rumah sana di sini ya Bu. Benar. Kalau itu saya tanya benar, saya tanya kamu kayak sampai seperti itu. Nah ini kalau dijawab yang tadi yang misalnya ada anak-anak dan sekolah kita kan itu kan. Iya. Pulang-pulang kalau sekali oke. Pulang-pulang. Itu tadi. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu atas pertanyaannya dan berbagi pengalamannya sebagai seorang manajer dalam proses pembelajaran. Jadi ada kasus tadi, kasusnya itu siswa murid yang suka datang terlambat yang berkali-kali, apa yang harus kita lakukan? Terus yang kedua, ketika anak tidak mematuhi tata tertib sekolah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Bu Eka? Kita jawab dulu yang pertama ya. Nah, ketika murid kita melakukan kesalahan terlambat berkali-kali, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memanggil anak kita, mengajak anak kita berbicara 4 mata dengan cara merestitusinya. Kita tadi posisinya, jadi kita posisinya itu sebagai manajer. Nah ini tadi, jadi kita harus yang pertama sekali harus menstabilkan identitasnya. Nah, kenapa terlambat lagi? Apa yang menyebabkan, misalnya namanya kalau kasus saya kemarin itu ada Yulia. Apa yang menyebabkan Yulia terlambat sekolah? Jadi mereka akan menjelaskan dulu. Kita pada itu kita kasih ini dulu, menstabilkan identitas. Baiklah nak, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tapi adakah cara yang lebih baik lagi nak, agar kita tidak melakukan kesalahan itu? Itu pilihan itu kita berikan kepada anak kita. Jadi kemarin saya sudah merasa dia takut sebenarnya ada saya itu. Tapi ya, tapi ketika saya ajak ngobrol kayak itu, oh ini yang mau ibu tanyakan. Nah besoknya nggak telat lagi. Terus kita tanya kenapa bisa jadi itu telat tadi kan? Alasannya apa? Jadi pas ditanya, iya Bu, saya main game kan. Jadi sampai tidur jam 12 malam. Nah, lanjutnya kita tanyakan sebenarnya keyakinan apa yang sudah kita buat di sekolah. Sudah benar apa belum yang kamu lakukan itu? Dia jawab sendiri nanti. Salah Bu. Nah jadi bagaimana benarnya? Gitu. Nah, enggak Pak, dengan saya. Jadi bagaimana benarnya nanti anak-anak sendiri kita hanya memberi pertanyaan nanti menurut nanti mereka akan menjawab. Bu, kalau saya tidur lebih awal, mungkin saya akan bangun lebih pagi. Ya itu solusinya. Jadi saya tidak akan manggil lagi. Itu harus ada kerjasama lagi sebenarnya dengan orang tua seperti kata ibu berbagi tadi. Iya. Iya. Nah, itu tadi. Iya. Jadi kita coba dengan restitusi anak kita dapat selama 1 bulan atau 2 bulan ini kita lihat perubahan kalau ya. Baiklah, Ibu Eka silakan menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, terima kasih kepada ibu aku yang sudah berbagi pengalaman tadi ya terkait pengaruh penghargaan ya. Ternyata penghargaan itu menghukum. Ya, kenapa? Karena penghargaan itu berpengaruh terhadap anak tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pertanyaan itu dari begini. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi tujuan kita mau minta anak atau meminta bantuan anak untuk melakukan sesuatu, ternyata anak itu
pikirannya lain tanggapannya gitu ya. Ya, tanggapannya dia mengharapkan imbalan atau upah, dan pastinya penghargaan seperti ini tidak efektif. Ya, kemudian merusak hubungan, jadinya kan tidak baik gitu ya. Guru jadi berpikiran yang seperti apa terhadap murid. Jika murid, oh aku sudah capek-capek kok nggak dihargai gitu ya. Itu rusaknya. Jadi seperti apa yang harus kita lakukan? Menurut teori di sini yang harus kita lakukan adalah kita lihat Bapak Ibu. Nah, kita harus mengapresiasi dalam bentuk program kebajikan. Jadi kita kasih dia, kita beri pengakuan secara khusus. Saya terima kasih anaknya, kamu sudah bantu sekolah hari ini. Mudah-mudahan apa gitu ya. Jadi secara pribadi. Kemudian semuanya dikasih, jangan hanya satu anak, tapi semuanya dikasih secara bergantian. Di kelas hari ini misalnya si A yang kita puji, kita kasih apresiasi. Gambar kamu bagus sekali misalnya ya, guru SPK. Nanti minggu depan kelas pelajaran SPK, murid yang lain juga itu bergantian, jadi mendapat keadilan ya. Jadi nilai kebajikannya adalah keadilan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Setuju ya Pak Penawat ya. Iya, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Kita terus kasih apresiasi. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin mendiskusikan pengalamannya? Ada. Oke, terima kasih jawabannya. Kalau dilanjutkan sebenarnya kan itu sudah dilakukan, tapi ya sudah oke. Itu sudah dilakukan, yang pertanyaannya adalah sudah dilakukan apa, tapi masih melakukan pelanggaran lagi. Tapi oke lah, aku memang belum seperti itu. Yang mau saya tambahkan, kalau sebenarnya siswa itu, maaf saya keras mungkin sama anak-anak, tapi terima kasih sampai sekarang saya belum pernah dilawan siswa. Kalau kita memberi konsekuensi ke anak, kita itu ngomong dulu, diajak bicara dulu. Misalnya ada anak sekolah kemarin yang pada ikut basis itu, jadi kayak si ini Ariansa itu saya panggil, saya tanya, kamu kok apa yang kamu lakukan ikut basis itu? Dia minta, apa yang sudah kamu lakukan? Itulah yang katanya ikut mobil ke Ampera, sudah pernah, pengalaman lalai sudah pernah. Jadi anak itu ada yang ikut Ampera, ada yang ikut Betung, ada yang ikut pengalaman lalai. Itu saya tanya, kamu senang nggak? Seperti itu. Kamu senang nggak itu? Enggak, yang benar kan, senang nggak? Enggak Bu, katanya misalnya seperti itu. Jadi kamu kalau menurut kamu enak sekolah, aku enak itu. Nah misalnya seperti itu, jadi kamu kalau menurut kamu kalau sampai silakan juga tidak apa-apa. Artinya sekolah harus dikenal karena kamu kalau sekolah kamu nggak bisa di sana nanti pulangnya malam, kamu sekolah besoknya nanti pasti tidak sekolah. Saya seperti jadi diajak ngomong. Jadi kamu berusaha kamu melihat sekolah yakin. Dan kalau yakin itu ya, kamu ikuti proses sekolah, jangan bawa atau saya seperti ini kan, saya sering di grup bilang misalnya, oh kita mau ikut kemarin sekolah mau pindah. Anak itu harus dikasih pengertian dulu. Nanti jangan tiba-tiba, oh kamu ke sekolah mau pindah, kita uang segini, bukan itu. Tapi kita mau dulu. Nah, jadi kalau sekolah mau pindah, kemarin kalau sekolah kan sudah berjalan sama kita dari sana dengan sini segala macam. Jadi kita ini sebagai ucapan terima kasih, apa yang bisa kita kasih, apa yang bisa kita lakukan, seperti itu pasti beda itu ceritanya. Jadi ngomong sama orang tua di rumah juga tidak
diam sama kamu ada seperti itu sambil bunyi menang ngomong. Jadi jangan nak bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan. Akhirnya dilakukan saya jangan keluar dari apa itu diajak ngomong gitu kan. Jadi dia ngerti maksudnya apa. Untuk semuanya enggak apapun. Ya, terima kasih Bu Wakil Kurikulum, berbagi luar biasa sekali ya. Jadi restitusi itu luas sekali maknanya ya Bapak Ibu, tidak harus seperti teks yang di teks contoh ini. Menggunakan bahasa kita sehari-hari juga bisa. Yang penting tujuan kita adalah mencari solusi bersama-sama. Jadi tadi win-win solution sama anak, dan anak itu tumbuh motivasi intrinsiknya. Atau mau dibuka lagi Bu Isma? Atau ada tambahan? Baiklah, untuk paparan hari ini sudah selesai, kita sudah melakukan refleksi juga. Terus, nah kita akhiri dengan doa yang akan kita untuk kembalikan dulu ke pembawa acara kita, Ibu Tri Bayimelanda. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kawan-kawan. Ada pesannya dari BGP. Jangan lupa kawan-kawan melok CGP angkatan 11 ya. Iya. Harus lebih banyak dari kami berdoakan jadi lupa. Ya, untuk mengembangkan pendidikan Indonesia. Insyaallah pendidikan kita semakin maju ya. Kita kembalikan ke moderator atau MC. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, ya, banyak sekali materi yang diberikannya untuk kita tentang budaya positif. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kegiatan kita ini barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Tanzila Nur SPD. Pada Bapak disilakan. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengambil berkah pertemuan kita pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengambil berkah pertemuan ini dan pertemuan yang akan kita adakan, yaitu pertemuan workshop, dan yang baru selesai kita laksanakan yaitu berbagai praktik baik budaya positif. Marilah sama-sama kita menengadahkan tangan. Semoga apa yang kita lakukan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azim sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina li jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat ahya'i minhum wa amwat. Allahumma as'aluka ridhoka jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, berkatilah pertemuan kami pada hari ini, yaitu pertemuan mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber dapat kami implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama praktek mengajar di dalam kelas. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih pada Pak Koordinator. Untuk acara kali ini yaitu penutup kegiatan sosialisasi budaya positif. Ya, baik saya selaku membaca maaf apabila ada kurang, pada Allah saya mohon ampun. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi betul-betul